Salam sejahtera dalam kasih Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Selamat pagi. Hari ini adalah hari Minggu, hari yang Tuhan khususkan bagi umat ketebusannya untuk memuji dan membesarkan namanya. Dan baiklah kita senantiasa memberikan waktu kita untuk berelasi dengan Allah kita lewat pujian dan penyembahan kita kepadanya. Mari di pagi hari ini kita kembali membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan melalui sapaan renungan harian teraya edisi Minggu 15 Januari 2023. Menyambut firman Tuhan, mari berdoa. Firman-Mu ya dan amin. Firman kebenaran yang menuntun kami untuk hidup dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan di hari ini oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Firman ini menjadi berita sukacita, menjadi kekuatan bagi setiap kami untuk menjalani kehidupan kami dari hari ke hari. Berbicaralah, kami sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Matius 1 ayat 6 sampai 10. Silsilah Yesus Kristus. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakkan Rehabeam. Rehabeam memperanakkan Abia. Abia memperanakkan Asa. Asa memperanakkan Yosafat. Yosafat memperanakkan Yoram. Yoram memperanakkan Usia. Usia memperanakkan Yotam. Yotam memperanakkan Ahas. Ahas memperanakkan Hizkia. Hizkia memperanakkan Manasye. Manasye memperanakkan Amon. Amon memperanakkan Yosua. Amin. Tema rehat di hari ini, Yesus penggenapan janji. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, jika orang bertanya kepada Anda tentang garis keturunan, Anda berasal dari keturunan siapa? Setidaknya pertanyaan ini mengajak kita untuk menguraikan garis keturunan yang di dalamnya kita terhitung sebagai keluarga besar. Matius menguraikan tentang garis keturunan yang di dalamnya Yesus berasal. Mulai dari Abraham sampai kepada Yusuf, ayahnya. Dua hal yang menjadi perhatian Matius dalam pembukaan Injilnya, yakni memperkenalkan Yesus sebagai anak Daud dan anak Abraham. Yesus diperkenalkan sebagai anak Daud untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Raja yang akan datang, sesuai dengan janji Allah kepada Daud. Lihat 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 13. Selain itu, Yesus sebagai anak Abraham, bahwa Yesus juga datang sebagai pembawa berkat bagi segala bangsa, sesuai dengan janji Allah kepada Abraham. Bandingkan Kejadian 12 ayat 1 sampai 3.
Sahabat Rehat, perikop ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa Yesus adalah penggenapan janji, yaitu sebagai Raja yang membawa keselamatan yang telah dinubuatkan jauh hari sebelumnya. Pertanyaan, sudahkah Yesus menjadi Raja dalam kehidupan kita sampai hari ini? Dan sudahkah kita memperkenalkan Yesus kepada orang-orang yang belum percaya dan mengenalnya? Dalam Yesus Kristus, kasih karunia ditujukan kepada segala bangsa. Yesus adalah anak Abraham. Ditujukan kepada setiap pribadi yang percaya kepadanya akan beroleh keselamatan. Oleh karena itu, mari dengan penuh sukacita bahwa dalam Yesus Kristus keselamatan telah dinyatakan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Peran kita adalah untuk pergi mempersaksikan dan menyatakan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa Yesus adalah terang dunia dan tidak ada yang lain. Terang dunia yang membawa manusia kepada kemuliaan Allah. Di dalam Yesuslah janji keselamatan digenapi. Amin. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan selalu baik, bahkan sangat baik bagi kami untuk belajar dan terus belajar apa yang menjadi keinginan dan kehendak Allah di kehidupan ini. Bagaimana suara Tuhan yang sudah dikumandangkan jauh hari sebelumnya, supaya sungguh-sungguh kami percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang dijanjikan. Yesus Kristus sebagai penggenapan janji Allah untuk memberikan keselamatan bagi manusia. Kami bangga percaya kepadamu. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Dengan firman Tuhan di hari ini, kami pun boleh dikuatkan bahwa sesungguhnya di dalam iman dan percaya kami kepadamu, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, boleh menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang harus mempersaksikan kasih dan keselamatan dari dalam firman Tuhan. Bapa di sorga, di sepanjang hari ini, biarlah suara Tuhan saja yang berbicara dan kedengaran di setiap langkah dan kegerakan kehidupan kami. Lewat aktivitas kami, lewat pekerjaan kami, lewat kreativitas kami, sungguh nyata bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang senantiasa memberitakan berita sukacita dari dalam firman Tuhan. Lanjutkan kasih dan setiamu dan ampuni segala dosa keterbatasan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat Rehat, demikian sapaan firman Tuhan di hari ini. Firman kebenaran, firman kehidupan yang akan menuntun kita senantiasa hidup berpadanan dengan kasih karunia Allah. Maju terus di dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.